Saya, Raymond Yetungka, bersama tim produksi Kompas TV, melakukan sebuah ekspedisi panjang demi sebuah ambisi menjelajahi Nusantara untuk menemukan wajah Indonesia yang sebenarnya sejujurnya. Dari ibu kota Jakarta, saya akan menyusuri Sumatera, lalu menyeberang ke Kepulauan Riau, Kepulauan Natuna, lalu selanjutnya melompat ke Kalimantan. Penjelajahan saya di Borneo akan berlanjut ke Sulawesi. Dari Sulawesi, saya akan menyeberang ke Halmahera, lalu ke Tanah Papua, Maluku, lalu lanjut ke Flores. Setelah Flores, Bali, Jawa, ibu kota Jakarta akan menjadi tujuan terakhir saya. Semua akan saya coba lakukan dalam waktu 100 hari. Dari keliling. Perjalanan ribuan mil selalu diawali dengan satu langkah kecil. Itulah yang saya lakukan hari ini. Stasiun Tanah Abang menjadi tempat di mana saya akan mengawali perjalanan 100 hari keliling Indonesia. Semula, saya dan tim berencana untuk naik bus. Tapi hujan yang tak kunjung berhenti di kawasan Jakarta dan Banten membuat jalan tol Merak putus total. Merak. Niatnya jadi naik mobil ke Merak, tapi karena cuaca lagi ekstrim di bulan Januari ini, jadinya kita Kalimaya naik kereta menuju Merak. Berapa jam nih nyampenya nih? Jam 12-an, setengah 1. Dari sana baru kita nyebrang ke Bakahuni. Program 100 hari gue tahu dari setahun yang lalu dan gue excited. Detik ini gue kaget bahwa excited, sedih bahwa akhirnya gue melakukan perjalanan ini. Sedih lah gue. Yang paling berat itu meninggalkan keluarga, gitu kan. Meninggalkan orang-orang tercinta itu membuat gue sedih gitu. Akhirnya gue harus berangkat. Gue nggak tahu gue bisa melampaui amanah target 100 hari. Kereta api telah menjadi pilihan banyak pengguna transportasi umum di Indonesia. Terbukti setiap bulannya, kereta api mampu mengangkut perpindahan hingga 20.000 penumpang untuk Pulau Jawa dan Bali. Sejarah mencatat, pada tahun 1864, Indonesia merupakan negara kedua di Asia setelah India yang membangun sistem transportasi kereta api. 5 tahun terakhir, PT KAI dikenal giat melakukan revitalisasi untuk meningkatkan pelayanan dan tentu saja demi kenyamanan penumpang. Namun, sepertinya usaha revitalisasi ini harus lebih menyeluruh. Tidak hanya menyentuh kelas eksekutif saja, tapi juga kelas ekonomi. Jadi kalau misalnya ngeliat bawahnya nih, lihat tuh. Nah, terus bawahnya masih nyantol, atasnya gini. Berarti di pintu pernah ada yang dobrak. Itu aja di jalan ada yang dobrak. Pergunakanlah hanya waktu kereta jalan. Udah aku pipis. Andai saja tol Merak tidak putus karena banjir, saat ini saya pasti sedang menikmati pemandangan di sepanjang Jalan Raya Pos. Sebuah jalan bersejarah yang dibangun dengan mengorbankan tak kurang dari 12.000 nyawa. Jalan Raya Pos atau lebih dikenal dengan Jalan Anyer Panarukan berpangkal di Desa Cikoneng, Banten.
Dari titik 0 km yang berada di bibir Pantai Anyer, jalan yang dibangun atas inisiatif Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels, membentang sepanjang kurang lebih 1.000 km hingga daerah Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Sastrawan besar Indonesia, Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, menguraikan jalan yang dibangun pada tahun 1808 konon diselesaikan hanya dalam waktu 1 tahun saja. Daendels memobilisasi ribuan pribumi. Mereka dipaksa bekerja tanpa henti siang dan malam. Ia bahkan menerapkan hukuman gantung bagi pekerja yang gagal melaksanakan tugasnya. Pramudia menggolongkan sepak terjang Daendels ini sebagai genosida. 2 jam perjalanan, dan akhirnya saya sampai dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak. Oh, ke sana. Kemana kalau ke Bakauni? Mana sini? Wah, sini. Berapa hari kemarin pelabuhan ini sempat ditutup karena banjir yang terus-menerus wilayah barat Pulau Jawa. Jadi sempat beberapa pelayaran itu. Ini udah mau berangkat ya? Tutup ya, Pak. Oh, ada lagi jam berapa? Ini paling sore lah, jam 7-an. Hah? 6 jam 7-an. Waduh. Kita udah nggak sempet ya naik ini ya? Lewat bawah bisa. Kalau mau atau nggak lewat sini bisa. Kalau mau. Lewat mana sih? Beli tiketnya di mana? Beli tiketnya di bawah, Bang. Ini kita benar-benar dikejar waktu karena ternyata jam baru ada lagi kapal ternyata jam 7. Jadi kita beli tiket bawah, masuk lewat bawah. Yuk. Tiket sudah di tangan, kami siap menyeberang. Yang gue lihat bukan kelasnya tapi harganya, satu orang dewasa 11.500. Jadi tadi kereta kita berapa? 20.000. Jakarta Merak naik kereta ekonomi 20.000. Kemudian dari sini untuk menuju Bakauni 11.500. Bisa dibayangkan dengan uang sebesar 31.500 Anda sudah bisa menjejakkan kaki di Pulau Sumatera. Mari kita ke dalam. Jika ingin merasakan suasana penyeberangan yang sebenarnya, sempatkanlah untuk berinteraksi dengan penumpang atau petugas. Lalu gerakan kaki Anda untuk berkeliling di geladak kapal. Anda tak pernah tahu apa yang akan Anda temukan di sudut-sudutnya. Pak, ini bekam ya? Lumayan, daripada mabok laut, mendingan dibekam. Rasanya enak. Karena ya namanya juga disedot ya. Agak nyeri juga tapi efeknya asli enak. Apalagi yang mabok laut, enak banget nih kalau diginiin. Perjalanan menyeberangi Selat Sunda seringkali tak berjalan mulus. Cuaca selalu menjadi kendala utama. Berkali-kali, jalur penyeberangan Merak Bakauni ini ditutup. Akibatnya, jalur transportasi dan distribusi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera terhenti sementara. Masalah ini sebenarnya telah disadari sejak 40 tahun lalu. Pada tahun 1960, ide pembangunan jembatan yang akan menyatukan Pulau Jawa dan Sumatera muncul. Jika dibandingkan jembatan Golden Gate di Amerika dan Messina di Italia, jembatan Selat Sunda diperkirakan akan memiliki skala pembangunan yang lebih masif dari keduanya. Jembatan Golden Gate dibangun dengan lebar kurang lebih 27 meter dan panjang 2,7 km, menghubungkan kota San Francisco dan Marin County, California. Sementara, jembatan Messina yang akan menghubungkan Sisilia dengan daratan Italia dibangun dengan panjang 3,3 km serta lebar hingga 60 meter. Bandingkan dengan jembatan Selat Sunda yang rancangannya akan membentang 29 km dari Banten hingga Lampung dan diperkirakan memiliki lebar lebih dari 60 meter.
Tingkat kesulitan yang dihadapi para perancang dan pembuat jembatan Selat Sunda pun tidak main-main. Melalui studi pradesain yang dimulai sejak tahun 80-an, Profesor Wiratman menemukan kalau palung-palung yang semula dianggap memiliki kedalaman hingga 1000 meter, ternyata hanya memiliki kedalaman 150 meter. Lebar trase atau pelintasan jembatan pun masih dapat terlangkahi oleh sistem jembatan ultra panjang. Jembatan Selat Sunda ini digadang-gadang akan mulai dibangun pada tahun 2014 dan menghabiskan dana lebih dari 100 triliun. Kira-kira tahun 2015 itu ada berencana akan dibangun sebuah jembatan yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Yang kalau itu nanti jadi dibangun, maka jembatan itu kira-kira akan bisa terrealisasikan, bisa digunakan di tahun 2020. Kalau jembatan itu benar-benar jadi, maka jembatan itu akan menjadi jembatan terpanjang yang ada di Asia Tenggara. Dari ujung barat Pulau Jawa menuju selatan Pulau Sumatera. Untuk menuju Bandar Lampung kita harus mengejar bus untuk ke sana. Jadi kita harus ke terminal Raja Basa. Iya. Oke, destinasi pertama Bandar Lampung, kami datang.